sebuah komunitas pecinta lingkungan di Jepara yang punya cara jitu dalam mengajak warga untuk peduli lingkungan, Ustaz nih. Jadi sampah rumah tangga seperti plastik dan hal-hal yang lain yang bisa didaur ulang itu bisa ditukar dengan sembako. Jadi selain mengurangi tumpukan sampah, kegiatan tersebut juga membantu warga untuk memenuhi kebutuhan pokok kala Ramadan sekaligus di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tukar sampah dengan barang bernilai seperti sembako. Kenapa tidak? Itulah kegiatan yang digalakkan komunitas pecinta lingkungan Jepara Green Generation dalam mengajak warga menjaga kelestarian alam. Siapa sangka, selain dapat menjauhkan sampah plastik yang kerap mencemari lingkungan, warga juga bisa mendapatkan pilihan sejumlah bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya di posko Desa Wonorejo, Kabupaten Jepara ini. Warga desa pun merasa sangat terbantu di masa pandemi. Tukar barang bekas. Sampah, Bu, ya? Ya, sampah. Dapat berapa kilo, Bu? 30 kilo, Mas. Itu ditukar dengan apa, Bu? Ditukar sama sembako ini sama minyak, sama sunlight, sabun. Itu senang nggak, Bu? Mas senang. Kenapa, Bu? Karena barang bekas bisa jadi yang berguna. Oh ya, selain plastik, benda lain yang dapat ditukar dalam program yang sudah berlangsung 2 pekan ini adalah sampah kertas, besi, serta jenis sampah lainnya yang bisa didaur ulang. Kita tuh pengen supaya masyarakat tuh mampu mengubah image sampah yang sebelumnya menjijikan, terus tidak bernilai. Dengan adanya acara ini tuh bisa mengubah image sampah tersebut menjadi lebih bernilai kayak gitu. Karena sampah yang sebelumnya berserakan ternyata bisa ditukar loh dengan barang-barang yang lebih bermanfaat, contohnya kayak sembako dan sabun cuci dan lain sebagainya. Makanya ini salah satu upaya kami untuk mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Guna mencegah kerumunan, posko penukaran sampah didirikan di 7 titik kecamatan. Taufan Yuda melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Masya Allah, ya pemirsa dan Ustaz, ini sungguh menginspirasi ya. Jadi layak juga dicontoh untuk kita semua. Jadi ini yang tadi disebutkan, perbuatan baik, niat baik, perbuatan baik dan dampaknya juga baik kepada masyarakat. Jadi lingkungan bersih, tapi masyarakat yang membutuhkan bantuan pun dapat terpenuhi kebutuhannya. Nah, Ustaz, gimana Ustaz memandang hal ini? Ya, saya kira apa yang dicontohkan dalam pemberitaan tadi inspiring ya, memberikan inspirasi atas perbuatan yang kelihatannya sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam, makna sosial dan juga makna keagamaan. Rasulullah menegaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan inovasi di atas kebaikan. Nah, ini kan babnya soal sunnah kebaikan ya. Sunnah hasanah, dia akan dapat pahala. Nah, pahala atas inovasi, mendaur ulang sampah menjadi berkah, ya kan? Sampah yang asalnya menjadi problem sosial, kemudian diinovasi menjadi berkah secara ekonomi dan juga secara sosial tadi itu. Nah, saya kira ini menjadi penting bagi kita untuk mengoptimalkan hal yang menurut hemat kita menjadi sampah agar kita tidak menjadi bagian orang yang melakukan aktivitas mubazir. Ya, itu. Kalau kita makan ya sebatas kebutuhan kita saja yang dibeli gitu. Jangan sampai kemudian makan nggak enak buang. Nggak boleh. Demikian juga pakaian. Makanya disitulah budaya sederhana itu menjadi penting. Jangan budaya konsumtif tetapi tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan sehingga nyampah ya. Jangan mentang-mentang punya uang. Kira-kira begitu. Begitu dia beli kemudian nggak kepake itu kan bermasalah. Itu babnya soal tabdzir. Nah, inovasi ini ketika dilihat oleh orang dan ditiru, maka di samping pahala inovasinya, dia memperoleh pahala dari orang yang meniru atas inovasi itu. Jadi dapat 2 nih. Jadi pahalanya berantai ya. Makanya Ustaz, kita harus melakukan inovasi-inovasi kebaikan dan mengkabarkan. Jangan yang dikabarkan gosip melulu. Nah, gitu kan. Kalau gosip yang dikabarkan, begitu dia mengkabarkan itu
dia sudah maksiat karena nggak boleh menghabarkan keburukan itu. Begitu kemudian itu diakses oleh orang, misalnya untuk kepentingan pansos misalnya dengan upload konten yang diduga akan bisa viral karena temanya soal gosip nih. Artinya di situ sunnahnya sunnah sayyi'ah. Begitu orang ngikuti sunnah keburukan kan, begitu dia melakukannya maka itu dia dapat dosa. Tetapi kemudian ada orang terinspirasi karena konten yang buruk dia, maka dia dosanya dapat. Wa wizru man amila biha, ya. Dosa dia melakukan produksi konten yang buruk, kemudian dia dosa dari orang yang mengimitasi atau yang memanfaatkan konten itu untuk kepentingan keburukan. Misalnya kita nyiapin konten untuk kepentingan bisa bobol bank. Nah, itu kan buruk nih. Dosa. Begitu ada orang memanfaatkan aplikasi kita untuk bobol bank, kita dapat dosanya. Karena kita memfasilitasi mereka berbuat dosa. Sebaliknya, rekan-rekan ini saya kira perlu diapresiasi dan kita bisa contoh. Jadi intinya kalau mau bikin konten di era sosial media sekarang, bikin konten yang positif ya Ustaz ya. Jadi selain menginspirasi orang banyak, kita dapat pahalanya. Pahala kita nambah terus ya Ustaz ya, nggak berhenti-berhenti. Kayak gini kan terus bisa diberitakan sebagai inspirasi bagi orang lain untuk juga melakukan aktivitas yang bermanfaat serta mencegah terjadinya kemubaziran.